Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini. Kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini, agar kita lebih baik sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, kajian kita menyoroti Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai. Kita akan masuk kepada bulan suci, bulan penuh taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan yang ada tidak tersia-sia dan kita tidak merugi ketika berjumpa dengan Ramadan. Kita perlu mengulang kaji kembali bagaimana sebenarnya kita seharusnya dalam menghadapi bulan Ramadan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, pertama sekali saya katakan bahwasanya kesempatan jumpanya kita dengan Ramadan adalah suatu kenikmatan yang demikian sangat besar sekali. Sebab ada kesempatan untuk kita lebih menambah amal ibadah, lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, tahukah ibu dan bapak bahwasanya perjalanan hidup kita 1 tahun ke depan itu ditentukan pada waktu Lailatul Qadar. Di setiap bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Cuman kita tidak bisa memastikannya, tapi di setiap bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, dan pada waktu Lailatul Qadar itulah ditentukan perjalanan hidup manusia 1 tahun ke depan. Ini berdasarkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Ad-Dukhan. Di awal surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim, demi kitab yang demikian sangat nyata, dalam kurung Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dipilahlah setiap persoalan yang berhikmah. Ini potongan ayat itu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dipilahlah setiap persoalan yang berhikmah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang potongan ayat tadi, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dipilahlah setiap persoalan yang berhikmah. Kata Ibnu Abbas, yuktabu min ummil kitab fi lailatul qadar ma yakunu fis sanah min maut wa haya wa rizq
wa matar hatta al-hajj. Ditetapkanlah dari Ummul Kitab, dari Lauh Mahfuz pada waktu Lailatul Qadar itu apa yang ada pada 1 tahunnya, apakah terkait dengan kematian, kehidupan, rezeki, hujan yang turun sampai kepada ibadah haji. Jadi iya, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, pada waktu Lailatul Qadar tahun lalu itu sudah ya ditetapkan siapa yang masih akan hidup sampai Ramadan berikutnya. Siapa yang mati sebelum Ramadan berikutnya, bagaimana dia dengan rezekinya, bagaimana dengan hujan yang diturunkan oleh Allah sampai dengan pelaksanaan ibadah haji. Inilah dia. Jadi kita yang insya Allah kita katakan masih akan bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah ini, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita harus memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena mari lihat kembali, ada di antara teman kita, ada di antara tetangga, saudara, famili yang ternyata kemarin hari-hari yang berlalu dia sudah meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang berlalu kita masih bersama-sama menikmati Ramadan dengan ibadah, dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan. Ternyata Ramadan tahun ini dia sudah tidak ada lagi. Kan ya, di antara ibu peserta majelis kajian ini kan ada yang kemarin tuh meninggal dunia. Ya Ramadan lalu kita masih sama. Kita masih bersama di dalam majelis. Iya. Tapi Ramadan tahun ini dia sudah nggak ada lagi karena dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita juga nggak tahu apakah Ramadan yang ada di hadapan kita berikut nanti, Ramadan 1443 akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Wallahu a'lam. Nggak tahu kita. Iya. Apakah saya akan bisa sampai kepada Ramadan berikutnya? Tanda tanya besar. Karena semuanya itu ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Perjalanan hidup manusia 1 tahun ke depan ditetapkan pada waktu Lailatul Qadar. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan pada tahun ini, hendaknya kita betul-betul pasang niat. Untuk bagaimana maksimal memanfaatkan Ramadan yang ada di hadapan kita dengan sebaik-baiknya. Artinya harus ada peningkatan lebih baik bila dibandingkan dengan Ramadan yang berlalu. Apa bentuk kekonkretannya? Masing-masing dirilah yang mentargetkan. Saya katakan demikian, masing-masing diri mentargetkan. Saya contohkan umpamanya, Ramadan yang lalu saya nggak sempat mengkhatamkan Al-Quran. Ramadan ini usahakan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itu kekonkretan dikala kita ingin memanfaatkan Ramadan yang ada dengan sebaik-baiknya. Ramadan yang berlalu saya masih dengan kekurangan-kekurangan. Nah, tahun ini, Ramadan tahun ini saya akan usahakan untuk lebih baik, untuk lebih meningkat. Contoh umpamanya, saya akan tetap ikut di dalam kegiatan menghidupkan Ramadan yang ada dengan bertarawih. Saya akan terus. Sehingga nggak ada yang saya tidak ikuti daripada tarawih yang ada. Bagi ibu-ibu yang memungkinkan untuk seperti itu, ini adalah upaya kekonkretan dalam rangka kita memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan yang lain-lain. Apakah itu terkait dengan hal-hal yang bersifat ibadah atau bersifat amal? Silakanlah. Artinya betul-betul kita
mengkonkretkan upaya-upaya yang sifatnya lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau kita mau memperhatikan kekurangan dan kelemahan diri kita, kita pasti akan jumpa dengan kekurangan-kekurangan diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita. Dan apakah kita akan membiarkan terus seperti itu atau saya akan lebih baik? Ya, pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, upaya untuk menambah hafalan Al-Quran. Ya, untuk saya pakaikan nanti di dalam sholat tahajud saya. Nah kan? Upaya untuk menghafalkan doa-doa yang merupakan doa harian di dalam kehidupan. Hafal. Dan saya amalkan berikutnya. Ya ini dia. Jadi saya katakan harus ada niat, harus ada tekad yang betul-betul konkret dan nanti kita buktikan bahwasanya ya lebih baik, lebih meningkat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, apa yang ada di dalam Ramadan itu, kalau kita perhatikan gambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang terkait dengan siamnya, puasanya, dan ada yang terkait dengan qiyamnya. Menghidupkan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis yang hampir senada. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa-dosanya yang berlalu. Satu lagi, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, dia lakukan atas dasar iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang berlalu. Saya simpulkan, antara siyamu Ramadan, berpuasa Ramadannya, tidak bisa dipisahkan dari qiyamu Ramadan. Menghidupkan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau satu saja, ia nggak sempurna. Ada orang yang hanya berpuasa saja, umpamanya, nggak ada ikut tarawih, nggak ada ikut tadarus Al-Quran, nggak ada ikut dengan kajian-kajian agama, ia nggak sempurna. Jadi siam, ia bersama dengan qiyam, puasa Ramadannya kita sertakan dengan menghidupkan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, apa yang kita lakukan dari puasa yang ada memang dituntut untuk sesempurnanya. Karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita lakukan dari puasa itu adalah merupakan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam atau illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia itu untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bih. Aku yang akan membalas orang yang dia berpuasa itu. Wala khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu
lebih wangi dibandingkan dengan kasturi. Dibandingkan dengan wanginya kasturi. Ini hadis Nabi SAW, hadis qudsi yang menjelaskan betapa puasa yang kita lakukan itu ibarat persembahan kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan semua yang dilakukan oleh manusia itu untuk dia. Kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan aku yang akan membalasi dia dengan puasa yang dilakukannya. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "As-saum li." Puasa itu untuk aku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasinya. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Dia, seorang yang beriman itu, mampu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, minumnya, karena aku. Wassaum junnah. Puasa itu adalah tameng. Walissaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda yuftir, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan farhatun hina yalqa rabbah, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya nanti. Wala khalufu famis saim atyab indallah min rihil mis. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan aromanya kasturi. Jadi karena puasa yang akan kita lakukan ini adalah merupakan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempersembahkan yang terbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ketika kita mempersembahkan amal dalam kurung puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, hendaknya puasa yang kita lakukan puasa yang terbaik. Ini harus kita garis bawahi, puasa yang terbaik. Ibu dan bapak yang saya muliakan, bagaimana gambaran puasa yang terbaik? Iya, bagaimana gambaran puasa yang terbaik? Saya sampaikan tingkat pengertian dan pemahaman orang-orang terkait dengan puasa beda-beda. Ada seseorang itu, dia berpuasa hanya berpuasa dalam kurung gak makan, gak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan itu. Hanya sebatas itu. Dia gak makan, dia gak minum, dan dia tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang ada atau dengan suaminya yang ada. Ini puasa orang tingkat bawah, kelas bawah ini. Iya, yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai puasa orang umum, orang kebanyakan. Ada yang lebih baik dari itu. Di samping dia itu, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergaul dengan istrinya di siang hari Ramadan itu, dia juga mempuasakan indrawinya, anggota tubuh yang ada. Mata dipuasakan, lidah dipuasakan, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, dan seluruh yang ada pada anggota tubuh kita, kita puasakan, kita tahan dari hal-hal yang kita katakan itu tidak baik atau itu dilarang. Menahan pandangan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, enggak semuanya harus dilihat. Nah sekarang kita di HP itu bermacam-macam. Bermacam-macam di HP itu. Mampu enggak melihat itu? Kan itu dia. Mampu enggak melihat itu? Karena itu enggak baik, dilarang. Lah, tangan kita rata-rata enggak lepas dari HP. Iya. Kecuali nenek-nenek yang sudah sangat tua. Yang ibu-ibu yang masih muda-muda pasti. Pasti. Ya kan? Lah kan itu. Bisa nggak nahan pandangan dari yang nggak bener ini?
Karena memang ada pandangan yang nggak benar gitu. Ya. Demikian juga bisa nggak menahan lidah yang ya diekspresikan dengan WA, dengan chatting, ya, nyampaikan macam-macam dan ternyata yang macam-macam itu nggak benar, nggak boleh, dilarang. Ya ini dia. Jadi ibu dan bapak yang saya muliakan, kita tahan pandangan mata kita tahan lidah kita, ya tangan, kaki dan lain-lain dari anggota tubuh kita yang kita katakan itu akan menjauhkan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan melalaikan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa sudah lebih baik. Namun ada yang lebih baik lagi yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali dengan puasa khususul khusus, orang tertentu yang bisa. Bukan hanya dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, bukan hanya dia itu menahan ya pandangan mata, lidah, ucapan, perbuatan dan lain-lain sebagainya, tapi juga dia bisa menahan pemikiran dan hatinya dari hal-hal yang sifatnya akan menjauhkan dirinya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang harus kita capai. Puasakan hati dari segala yang gak benar. Puasakan fikiran dari hal-hal yang kita katakan akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sibukkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidah mulut yang ada daripada ngerasani orang, daripada bicara yang gak benar, sibukkan lidah ini dengan Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, ya, baca zikir-zikir yang ada, hafalkan zikir-zikir yang ada. Ya seperti itu. Saya sibukkan lidah saya dengan zikir, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang ada. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati saya enggak, saya hadapkan semuanya kepada Allah. Pikiran saya enggak dari hal-hal yang enggak benar itu, saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, apabila kita mampu mulai dari ya mempuasakan dari makan, minuman dan syahwat, kemudian kita bisa mempuasakan indrawi kita dari hal-hal yang sifatnya akan melalaikan diri kita kepada Allah, bahkan hati dan pikiran. Nah inilah ya puasa yang terbaik itu. Dan memang kita harus berusaha bagaimana hendaknya puasa kita ya dengan yang terbaik itu. Bisa dikonkretkan ya di dalam bentuk nyata, seperti umpamanya saya tidak akan pegang HP selama 1 bulan Ramadan. Iya. Ya kalaupun ya akan saya pegang HP, ada hal-hal yang memang penting. Bukan ya istilahnya ya buang HP 100%, tapi ya yang enggak penting enggak yang akan melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala, enggak. Ya kira-kira gitu. Ya. Harus ya yang dibuka itu, yang dilakukan dengan HP itu adalah hal-hal yang sifatnya baik, positif, bermanfaat, akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah ingin kita dengan puasa yang terbaik, sebab seperti yang saya kemukakan di dalam hadis Nabi SAW tadi, hadis qudsi yang saya sebutkan, ya puasa adalah persembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita lakukan yang terbaik terkait dengan puasa yang ada. Karena memang puasa itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, puasa itu memang menahan, mengendalikan. Kalau di dalam kehidupan kita, dengan puasa kita ngerem diri kita. Betul-betul kita punya rem
yang bisa menahan diri kita dari hal-hal yang kita katakan itu tidak baik, itu tidak ada gunanya, itu melalaikan diri saya dari Allah, itu akan menjauhkan diri saya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang itu yang namanya berpuasa. Karena arti puasa secara arti bahasa ya menahan, mengendalikan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari bukan hanya dengan praktek lahiriah dari suatu ibadah, tapi mampu menyelami ya hakikat daripada ibadah itu apa sebenarnya. Kita di dalam beribadah, apapun yang namanya ibadah, itu ada tata cara, pelaksanaan, kaifiat. Ya, itu bahasan orang fikih. Tapi ada roh ibadah itu, apa sebenarnya dari ibadah yang kita lakukan. Terkait dengan puasa, puasa itu dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama adalah menahan makan dan minum dan syahwat ya, dari hal-hal yang kita katakan membatalkan puasa itu terhitung dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu prakteknya, lahiriahnya. Tapi ya banyak yang harus kita kendalikan dengan kita berpuasa itu. Karena kita yang menjiwai puasa. Nah, sejauh mana kita bisa ya menyelami puasa itu? Bukan hanya dalam batas-batas keilmuan yang bersifat agama, karena berdasarkan ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada hal-hal yang bersifat kehidupan kemanusiaan. Karena memang kalau kita mau menyelami puasa, mendalami puasa, yang namanya puasa ini banyak sekali manfaatnya, kegunaannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau mau tahu bagaimana manfaat puasa, tanyakan kepada dokter. Dan sekarang kita udah bisa ya mencari ilmu ya apa manfaat puasa. Tahulah kita dari sisi kesehatan. Puasa akan menyehatkan. Kalau gambaran ya umum, saya katakan gini, ibarat mesin, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, perut kita ini 11 bulan kerja terus. Kerja terus. Iya. Nah kemudian selama bulan Ramadan diberhentikan, diistirahatkan. Gak kerja dia. Lah mesin itu kan perlu istirahat. Ini perut kita ini ibarat mesin. Ya perlu diistirahatkan. Dan ya diistirahatkan selama 1 bulan Ramadan. Lah dampak dari pada kita yang mengistirahatkan perut dari makan minum di siang hari, ya sehat. Dan bahasan-bahasan ini ya banyak dikemukakan oleh para ahli betapa yang namanya puasa itu menyehatkan. Menyehatkan. Dari sisi ekonomi, sebenarnya puasa itu ia membuat kita hemat. Saya selalu garis bawahi, Bu, Pak, jangan berubah ya puasa menjadi puasi. Waktu buka puasa. Puasa berubah menjadi puasi. Dipuaskan waktu buka puasa itu semua disikat. Itu jadi puasi itu. Iya. Ya kalimatnya kan puasa. Tapi ketika buka puasa, ya Allah, semuanya disikat. Ya nggak benar. Seharusnya hemat, malah belanja tambah banyak. Ya tuntutan-tuntutan untuk makan minum ini ya semakin diperturutkan. Ya nggak benar, salah itu. Ya. Nah, dari sisi yang kita katakan sosial, ibu dan bapak yang saya muliakan, siang hari kita puasa menahankan lapar dan haus, panas di siang hari itu. Ini akan menimbulkan ya simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita yang miskin, yang gak punya, yang mereka itu selalu berpuasa, dalam kurung terpaksa gak makan, terpaksa gak minum karena memang gak ada. Kalau orang kaya berpuasa bukan gak ada yang akan dimakan, ada.
Bukan nggak ada yang akan diminum, ada. Tapi orang miskin yang mau dimakan itu nggak ada. Yang mau menikmati minuman-minuman enak seperti orang kaya, yang nggak punya, ya itu. Nah inilah yang kita katakan kalau kita merenung, ya Allah begini ya puasa. Ya terasa haus, terasa lapar. Tapi saya hanya 1 bulan ini. Saudara saya orang miskin, orang susah itu, hampir tiap hari mereka itu menahankan lapar, menahankan haus karena memang gak ada yang dimakan. Nah itulah yang kemudian membuat kita bersimpati dan kemudian kita mengeluarkan zakat, sedekah, bantuan apa namanya. Iya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dari sisi spiritual, kerohaniahan, ketuhanan, dengan berpuasa kita terasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena ketika mau marah, gak jadi marah. Saya kan puasa, gak boleh. Iya. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang itu dalam keadaan berpuasa dan kemudian ada orang yang mencaci makinya, yang mengata-ngatainya, dia akan bilang kepada orang itu, saya ini puasa. Iya, dia tahan. Dia kendalikan dirinya. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jadi perlu sekali kita ini menyelami puasa yang ada sehingga kita itu bisa mengambil hikmah dari pembinaan puasa Ramadan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam putaran 1 tahun kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah memang menginginkan kita menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan-keinginan untuk kita selaraskan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasul. Orang yang dia itu bisa mengendalikan selamat. Orang yang gak bisa mengendalikan celaka. Saya katakan ayat Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat di dalam surat An-Nazi'at tegas mengatakan tentang itu. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, gak peduli halal haram, dan dia demikian mengutamakan kehidupan dunia, pokoknya berhasil, pokoknya kaya, bagaimana caranya gak peduli. Untuk orang yang orientasinya seperti itu, kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim sebagai tempat kembali orang seperti itu. Sebaliknya kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang dia itu punya rasa takut akan kedudukan Tuhannya. Ya. Dan dia tahan dirinya dari berbagai keinginannya, diukur dulu. Ditimbang-timbang dulu, difikirkan dulu. Untuk orang yang seperti itu, surga sebagai tempat kembalinya. Ini dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang punya rasa takut akan kedudukan Tuhannya. Betapa Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia punya pengertian yang mendalam seperti itu. Dan kemudian dia tahan dirinya dari berbagai keinginan yang ada. Diukur dulu, ditimbang dahulu, difikirkan dulu. Boleh apa enggak? Ya, ya enggak boleh, jangan. Oh boleh tapi enggak baik, enggak bermanfaat. Ya jangan. Jadi ya untuk orang seperti itu kata Allah, surga, selamat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bagaimana kita ya berusaha mengendalikan keinginan-keinginan kita yang ada. Saya selalu katakan, kendati pun sesuatu itu boleh secara hukum, tapi kalau tidak baik, ya jangan.
Ada makanan, hidangan, halal semuanya. Halal. Tapi ternyata nggak baik untuk kesehatan saya. Jangan. Saya istilahkan, apa artinya kenikmatan sesaat, setelah itu menderita, tersiksa. Sudah ada penyakit. Oleh dokter sudah dilarang, tapi nggak mau tahu, nggak peduli, sikat. Akhirnya berakibat bengkak kakinya karena memakan makanan yang sudah dilarang oleh dokter karena dia punya asam urat. Lah kan gitu. Kolesterolnya tinggi. Ya. Dia makan juga, dia minum juga, padahal sudah dilarang oleh dokter. Lah, apa artinya kenikmatan sesaat kalau kamu akan menderita berikutnya? Ya enggak lah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melatih kita dengan puasa Ramadan yang ada untuk kita bisa mengendalikan, untuk kita bisa menahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah memang menginginkan kita lebih baik dengan ibadah-ibadah yang ada. Apabila seseorang melakukan ibadah-ibadah yang ada dengan pengertian, dengan penjiwaan, maka memang dia akan jadi orang baik di dalam kehidupan ini. Dan dia akan bahagia di dalam kehidupan dunianya, demikian juga di dalam kehidupan akhiratnya. Salat, latihan bagi kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, saya nggak akan pernah berani melanggar ketentuannya. Puasa, pelatihan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita mengendalikan hawa nafsu, keinginan-keinginan untuk kita selaraskan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya bisa kendalikan keinginan-keinginan saya, hawa nafsu saya. Ya, selamat. Haji dengan bermacam-macam tantangan, dengan bermacam-macam pengorbanan. Dia menjiwai haji yang ada, bukan hanya sebatas praktek lahiriah dari ibadah haji itu, dia akan menjadi manusia yang demikian tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi ibadah akan membentuk kita untuk jadi orang yang baik. Tapi yaitu ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, jangan ibadah itu hanya kulit-kulitnya. Ya, harus sampai kepada isi dari ibadah itu untuk kita bisa mengambil manfaat yang maksimal dari apa yang kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala 1 bulan melatih kita dengan berpuasa. Ya, dan memang kalau ya di negara-negara yang kita katakan negara yang menerapkan hukum Islam, rasa puasa itu, aroma puasa itu memang terasa. Memang kelihatan. Kita di Indonesia saja yang gak kelihatan. Kalau di negara-negara lain, suasana Ramadan betul-betul terasa. Iya, gak ada warung yang buka. Kalau kita di sini kan, bahkan ya kadang gak dipakaikan tabir, gak dipakaikan tirai, makan, minum. Lah kan itu. Kita memang gak terlampau terasa suasana Ramadan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau negara-negara yang kita katakan mereka dengan hukum Islam, ya kita katakan ya terasa betul suasana Ramadan itu. Nggak ada warung yang buka. Ya memang nggak ada. Iya, nanti menjelang maghrib baru buka. Ya kalau kita di Indonesia ini ya itu keadaan kita di tanah air. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kendati pun ya lingkungan kita yang ada dalam kehidupan kita tidak menampakkan suasana puasa itu, ya kita juga harus tetap dengan pengertian-pengertian puasa tadi. Ya biarlah orang-orang yang kita katakan mereka memang gak ngerti tentang agama dan mereka itu gak peduli Ramadan atau bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, tetap saja ya sama semuanya. Ya itulah, ya keberadaan kita, keberadaan kaum muslimin di tanah air kita seperti itu. Ya mau bilang apa kita? Tapi kita sendiri
harus ya demikian dengan penjiwaan terhadap suasana Ramadan sebagai bulan suci, sebagai bulan berpuasa, sebagai bulan yang banyak hal-hal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, selama 1 bulan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, tidak hanya sebatas 1 bulan Ramadan, apa yang kita latihkan selama dalam Ramadan berlanjut dengan adanya puasa-puasa sunnah. Berlanjut dengan adanya puasa sunnah. Iya, baru selesai kita dengan Ramadan, ada puasa 6 hari bulan Syawal yang nunggu. Man sama Ramadana wa atba'ahu sittatan min Syawal kana kasaumid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringkan dengan 6 hari bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Nah itu, sudah ada puasa sunnah yang nunggu. Dalam putaran pekan, di dalam kehidupan harian kita ada puasa Senin Kamis. Ya. Dalam putaran bulan, dalam bulan Hijriah yang ada puasa Ayyamul Bid. Ya. Puasa pada hari 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriah. Dan itu kalau kita tekuni, saya katakan Senin Kamis, ya 2 kali 4, 8. Tambah 3, 11. Dari 29 atau 30 hari setiap bulan Hijriah yang ada. Lumayan. Ya. Lumayan. Dan saya selalu juga menyampaikan, saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak, ada loh keistimewaan untuk orang yang menekuni puasa ketika hidup di dunia ini. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang nekuni puasa setelah wajib tambah yang sunnah-sunnah, dipersilahkan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Saya membayangkan diumumkan nanti di akhirat sana kepada kaum muslimin dan muslimat yang waktu hidup di dunia menekuni puasa setelah puasa wajib Ramadan, kemudian dengan puasa-puasa sunnah lainnya, dipersilakan untuk memasuki pintu Ar-Rayyan, dan tidak boleh masuk melalui pintu itu kecuali orang yang nekuni puasa. Saya selalu katakan, di dunia ini kalau ada pelayanan khusus, pelayanan premium, demikian menyenangkan. Ya. Dan nanti ada pelayanan premium untuk orang-orang yang nekuni puasa. Setelah wajib, tambah dengan puasa-puasa sunnah. Di dunia, contoh soal, ketika kita ke bank ada urusan, ngantri dulu. Ya, untuk bisa berhadapan dengan customer service-nya. Ngantri, urut. Tapi kalau pelayanan premium, karena dia orang khusus, masuk ruangan terhormat menghadapi kepala yang ada. Iya. Naik pesawat juga gitu. Iya. Kalau kelas ekonomi, iya, di situ tempatnya. Tapi kelas bisnis, orang-orang tertentu VIP, iya, ruangannya lebih bagus, tersedia bermacam-macam fasilitas di sana. Ya ini dia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, betapa kita dengan Ramadan yang ada ini, ya itu adalah untuk kebaikan kita di dunia dengan banyak manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita berpuasa. Demikian juga di dalam kehidupan hari akhirat nanti ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menekuni puasa. Nah, kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dari sisi ibadahnya itu tadi ada siamnya, puasa Ramadannya secara khusus, dan ada qiyamnya, menghidupkan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat, zikir, doa, Al-Qur'an, kajian agama dan lain-lain sebagainya, itu dalam rangka menghidupkan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang kita katakan akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu,
Bapak-bapak yang saya muliakan, sehingga kita menjadi orang yang Masya Allah sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita betul-betul dengan ibadah ini. Dan ini datangnya ya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, 1 bulan. Berjalan waktu yang ada, datang dia. Dan satu lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Lipat ganda pahala dari apa yang kita lakukan ada di dalam bulan Ramadan ini. Ada di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga Nabi mengatakan sedekah yang terbaik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Iya. Jadi apapun amal-amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ada di dalam bulan Ramadan. Iya, ibu dan bapak yang saya muliakan, contoh, ya, memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Kendati pun yang diberikan itu sederhana umpamanya. Lah kalau maksimal, ya lebih besar lagi pahalanya. Saya gambaran sederhana selalu saya bayangkan seperti ini. Partisipasi, kesungguhan untuk beramal di bulan Ramadan. Dia yang hidupnya ya sederhanalah kita katakan, dibeli semangka, dibagi 2, ya separuh untuk di rumah untuk dia dengan anak-anaknya, separuh dikirim ke masjid untuk orang yang berbuka puasa. Semangat beramal. Hanya bisa semangka. Separuh dari semangka yang dibeli itu diantarkan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Apalagi kalau memang bisa lebih banyak. Ya, lebih banyak ya lebih maksimal lah. Ya pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kesempatan di dalam Ramadan untuk kita ya memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Apakah ya dengan ibadahnya, takarrubnya kepada Allah, termasuk dengan amal-amal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang ada. Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Terkait dengan poin beramal ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, saya selalu mengatakan, saya katakan, ibu, bapak, mari kita jujur di hadapan rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang banyak rezeki yang saya terima dari Allah, akan banyak juga saya keluarkan. Kalau saya menerima rezeki, ya inilah secukupnya, ada kok. Saya juga tidak akan pernah berhenti untuk beramal. Ya karena saya tahu ada orang-orang yang memang perlu dibantu di dalam suasana Ramadan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan secara pribadi, ya lakukan secara pribadi. Oh bisa dilakukan secara ya berjamaah bersama, lakukan secara berjamaah dalam rangka untuk kita beramal. Sebab di dalam kehidupan kita seperti sekarang ini masih banyak dari saudara-saudara kita yang kita katakan miskin, nggak punya, berat kehidupan mereka. Nah dikala ada orang dermawan yang mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, bantuan-bantuannya, ini sangat membantu. Apalagi ya kalau itu dalam jumlah yang kita katakan banyak, bisa ya kita kumpulkan dan kemudian kita bantukan kepada mereka-mereka yang susah itu, ini akan terasa sekali. Orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan banyak. Kalau saya menerima rezeki, ya inilah yang saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga nggak akan mau ketinggalan di dalam beramal. Apalagi di dalam suasana Ramadan, bulan yang dikatakan bulan mulia, bulan ibadah, bulan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan dari sisi pahala, Allah melipat gandakan pahala dikala kita beribadahkah, dikala kita dengan kebaikan-kebaikankah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah apa yang kita kaji terkait dengan bulan Ramadan yang akan ya kita jumpai.
agar Ramadan kita yang ada tidak tersia-sia dan jangan kita rugi, gak maksimal memanfaatkannya. Ini yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, karena kita gak tahu, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita gak tahu apakah Ramadan tahun depan 1444, apakah kita masih akan jumpa dengan Ramadan yang akan datang? Gak tahu. Tapi insya Allah kita akan sampai ke Ramadan 1443 yang hanya beberapa hari lagi akan sampai kepada kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah yang harus sama-sama kita mantapkan kembali. Ramadan ini tidak akan saya sia-siakan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk lebih meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua di dalam menghadapi Ramadan yang akan datang kepada kita dalam beberapa hari ke depan. Demikian penjelasannya. Berikut dikala ada yang menjadi pertanyaan bagi ibu dan bapak, monggo disampaikan seputar Ramadan. Kajian kita pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya rumahnya kan dekat masjid. Waktu itu ada yang membayar zakat gitu loh. Dalam arti zakat itu dia juga punya utang puasa, Ustaz. Ya. Jadi si Amir zakatnya itu bingung karena apa? Langsung menyerahkan berapa juta gitu, katanya tiap Ramadan hamil dan melahirkan gitu, hampir 5 tahun. Terus yang saya tanyakan, bagaimana membayar puasanya itu dan zakatnya tadi, terus niatnya ke Amir zakatnya itu bagaimana gitu, biar jelas gitu. Soalnya ini kan juga bagian Amir zakat itu bingung juga, kok nyerahkan sekian juta gitu, niatnya gimana Bu gitu. Mungkin itu Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika diserahkan kepada amil, memang harus jelas ini apa. Zakat, infak, sedekah, fidyah, harus jelas memang. Jadi yang bersangkutanlah yang menjelaskan. Kalau umpamanya ada seorang ibu yang katakanlah contoh soal umpamanya setiap tahun hamil, gak bisa puasa, sesudah melahirkan, kemudian nyusui bayinya, perlu untuk dia tetap sehat dan bayinya juga sehat, tumbuh berkembang, sehingga akhirnya dia dengan fidyah. Nah fidyah, ia harus disampaikan ini fidyah. Dengan penjelasan itu, pihak amil akan menyalurkannya khusus kepada orang miskin. Karena fidyatun itu wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Bagi orang yang dia itu memaksakan diri kalau puasa, bisa sih bisa tapi berat. Ada kewajiban untuk memberikan fidyah, mengeluarkan fidyah. Ya, memberi makan orang miskin. Jadi memang seperti itu. Ada orang tua yang udah gak bisa puasa lagi, sudah lemah, terpaksa anaknya mengeluarkan fidyah untuk orang tuanya yang sudah lemah gak bisa puasa itu, fidyah. Dan memang harus dijelaskan semua yang kita keluarkan dari harta yang ada ini bentuknya apa, namanya apa. Agar mereka, pihak amil, tidak salah di dalam menyalurkan. Yang bersangkutanlah yang harus memperjelasnya. Ini zakat mal saya. Nah kan? Jelas zakat mal. Ini zakat fitrah keluarga kami. Ya jelas. Karena kalau zakat mal itu kan ada kelompok 8 yang akan menerima. Sementara kalau zakat fitrah khusus untuk orang miskin. Dan harus disalurkan sebelum sholat id dilaksanakan. Karena Nabi mengatakan, kayakan mereka pada hari ini. Artinya jangan mereka minta-minta lagi, jangan mereka pusing karena nggak ada yang dimakan lagi. Maka yang namanya zakat fitrah itu akan sudah tersalurkan. Sebelum sholat id ditegakkan. Jadi
Ya memang harus ya ada suatu penjelasan dari pihak orang yang mengeluarkan harta kepada amil, kepada badan yang menerima ya zakat itu, amal itu. Dan tentang amil yang ada amil yang permanen karena mendapatkan surat ya izin operasional dari pemerintah kita, dan ada ya amil yang temporer seperti yang ada di masjid-masjid. Kalau yang seperti umpamanya dompet duafa, ya lazismu, BMH, ya demikian juga yang lain-lainnya, itu mereka ya adalah badan amil yang formal yang dapat izin dari pemerintah untuk beroperasi mengumpulkan amal dari kaum-kaum muslimin yang ada untuk nanti mereka salurkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi memang harus ada suatu penjelasan terkait dengan yang dikeluarkan itu. Itu dinyatakan oleh mereka yang mengeluarkan. Demikian tambahan keterangan dari saya tentang masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya, monggo Ibu. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan perihal puasa, mungkin sedikit agak bukan Ramadan. Saya ingin tahu hadis daripada puasa Daud itu apa ada? Karena masalahnya saya baca, saya lihat, banyak yang saya dengar itu yang banyak dibahas adalah puasa Senin Kamis dan Ayyam Bid. Yep. Sedangkan kalau puasa Daud itu kok jarang sekali ada dibahas, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi mengenai zakat yang orang tua yang tidak bisa melakukan ibadah Ramadan, itu kalau umpamanya kelupaan dibayarnya Ramadan tahun depannya, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dasar puasa Daud adalah adanya seseorang yang nantang Nabi. Saya simpulkan seperti demikian. Ada di bab mujahadah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang yang nantang Rasul, ya Rasulullah, saya ingin puasa sunnah. Puasa kamu puasa ini. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Saya lebih kuat dari itu. Puasa kamu puasa ini. Saya lebih bisa dari itu. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, kalau gitu kamu puasa Daud aja. Dan tidak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Itu dia hadisnya yang menjelaskan tentang puasa Daud. Saya simpulkan, itu karena Nabi ditantang. Akhirnya Nabi memberikan penjelasan seperti itu. Boleh bagi orang-orang yang ingin puasa Daud, ya silakan. Nabi sendiri enggak puasa Daud. Nabi sendiri enggak puasa Daud. Jadi seperti itu. Ya, dan Nabi memujikan Nabi Daud dengan ibadahnya termasuk dengan puasanya. Sehingga Nabi mengatakan puasa Daud itu puasa yang terbaik. Saya simpulkan hukum tentang puasa Daud. Apabila seseorang telah menekuni puasa Daud, gugur puasa sunnah-sunnah lainnya. Karena itu puasa yang tertinggi. Jadi gak bisa puasa Daud, saya mau Senin Kamis. Gak bisa. Puasa Senin, iya kan? Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis gak puasa. Kan rusak kalau dia mau Daud juga mau Senin Kamis. Mau Daud juga mau ya Ayyamul Bid, nggak bisa. Daud itu sudah tertinggi. Jadi kalau seseorang sudah menekuni puasa Daud, gugur puasa sunnah-sunnah lainnya. Dan saya garis bawahi juga, puasa Daud bukan coba-coba. Bukan coba-coba, tak coba 1 bulan, enggak. Ya. Sepanjang kehidupan. Selama mampu. Dan kalau terpaksa tidak puasa, hanya 2 uzurnya. Sakit atau musafir. Iya, kenapa enggak puasa? Kamu kan puasa Daud. Ya saya sakit, kurang sehat. Ya kan? Iya, saya musafir, boleh. Jadi seperti itu. Jadi Daud, puasa Daud itu saya katakan karena adanya seorang sahabat yang nantang Nabi SAW dan oleh Nabi ditunjukkan. Ini dia puasa. Kalau memang kamu mau puasa, yang kamu bilang kamu bisa lebih dari itu. Dan tidak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Ibu yang saya muliakan, terlupa membayarkan fidyah orang tua yang ada. Ya kalau lupa nggak ada hukum, nggak apa-apa. Tapi ketika teringat langsung. Ya jadi nggak perlu tunggu Ramadan berikutnya.
Ramadan kemarin fidyah bapak belum dibayarkan, fidyah ibu belum dibayarkan. Langsung bayarkan. Karena itu hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala harus lebih disegerakan, lebih pantas untuk disegerakan, kata Nabi SAW. Jadi seperti itu. Ya, karena ini ya istilahnya kewajiban yang memang harus kita lakukan. Ibu-ibu, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, kan gak ada orang yang nuntut kita. Atas kesadaran kitalah kita melakukan apa yang memang itu merupakan kewajiban, seperti fidyah bagi orang tua yang sudah nggak bisa berpuasa, anaknya membayarkan fidyah untuk orang tua yang sudah nggak bisa puasa karena lemah, karena sakit itu. Dan kalau terlupa, segerakan untuk dibayarkan ketika teringat. Jadi jangan tunggu Ramadan berikutnya, segerakan ketika itu. Iya, belum dibayar ya, kemarin lupa. Akhirnya dikeluarkan khusus untuk memberi makan orang miskin. Karena fidyah adalah untuk memberi makan orang miskin. Demikian tentang poin itu. Lanjut, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi dikatakan bahwa sedekah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Itu sebatas muslim atau tidak? Mengingat keluarga saya itu, keluarga besar ada yang non muslim dan kebetulan juga beliaunya tidak ada. Jadi kalau misalnya kita keluarga besar ada rezeki, ada apa yang didahulukan yang saudara saya yang non muslim itu. Sekian. Bu, ketika kita menyalurkan bantuan amal, diutamakan yang muslim dulu. Itu dia. Jadi kalau ada non muslim, bukan gak boleh, boleh. Tapi utamakan yang muslim dulu. Seperti itu. Jadi ya berilah apa yang perlu diberi kepada dia yang non muslim itu. Ya. Ini kebetulan yang orang muslim itu saudara dekat dan beliau memang butuh bantuan sekali gitu. Ya, kalau yang terkait dengan hukum-hukum agama seperti zakat, diutamakan itu adalah untuk orang muslim. Ya, harus bantuan-bantuan yang sifatnya kemanusiaan. Iya, silakan sumbangan apa umpamanya, pemberian umpamanya, ya boleh-boleh saja. Tapi bukan ini. Kalau zakat umpamanya, zakat diutamakan kepada orang Islam dulu. Ya. Tapi kalau ini ya bantuan saya lah, sumbangan saya. Ya. Bolehlah diberikan kepada dia karena ini ya bersifat kemanusiaan. Jadi tidak dari zakat yang ada. Bukan dari zakat yang ada. Zakat diutamakan untuk orang muslim, kendati pun boleh, tapi ya kita kaum muslimin yang miskin, yang susah masih terlampau banyak. Jadi memang harus kita utamakan yang muslim-muslim ya dibandingkan dengan orang non-muslim. Yang non-muslim bantu dengan bantuan yang bukan zakat umpamanya. Sumbangan yang bersifat kemanusiaan, pemberian, bantuan apa umpamanya, boleh kasih. Karena itu bersifat kemanusiaan. Jadi seperti demikian. Demikian tentang masalah zakat. Saya juga gini, coba ibu bapak perhatikan, saya selalu ngamati gini. Rata-rata tukang tidak sholat. Rata-rata tukang tidak sholat, tidak puasa. Nah, ketika di dalam bulan Ramadan, contoh soal, ada tukang yang kerja di rumah. Dari sekian banyak tukang, ada satu yang sholat umpamanya. Tentu kita lebih perhatian kepada dia. Dan lebihkanlah memberi kepada tukang yang sholat itu bila dibandingkan dengan tukang-tukang yang kita katakan gak sholat, gak puasa. Saya selalu istilahkan seperti ini. Kalau tukang yang sholat itu, yang puasa itu dikasih kain sarung, bahagianya bukan main. Alhamdulillah dapat sarung dari bapak itu bisa dipakaikan untuk sholat Idul Fitri. Itu yang di kepala dia yang sholat. Kalau yang gak sholat ya paling untuk kemul.
Lah iya itu dia. Jadi kalau ada orang yang kita katakan dia sholat, dia berpuasa, dia orangnya taat beragama, simpati kita tentu akan lebih besar kepada dia. Ini kalau kita memperhatikan di antara sesama kita yang saya katakan tadi, di antara tukang-tukang yang ada itu lebih banyak tukang gak sholat, tukang gak puasa. Cobalah lihat, perhatikanlah. Ada yang puasa, ada yang sholat, tapi jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan yang nggak sholat dan yang nggak puasa. Demikian poin untuk bisa lebih memperjelas. Monggo Bu. Ada dari belakang dulu. Waalaikumsalam. Di sini yang saya tanyakan zakat mal bila diberikan pada fakir miskin langsung apa juga perlu diutarakan atau di dalam hati aja niatnya? Ibu bapak yang saya muliakan, kita ketahui ada lembaga amil yang formal. Lazismu, BMH, Dompet Duafa, YSDF dan lain-lain sebagainya. Kan kita ketahui. Kalau kita serahkan kepada mereka lembaga formal, belum tentu orang yang ingin kita bantu mendapatkan bantuan dari dia. Dan untuk itu, kalau memang ada orang yang harus saya bantu langsung, saya kasih kepada dia dari zakat saya, ya kasihkanlah. Sebagiannya mau dikasihkan kepada, ya seperti lembaga zakat yang formal itu silakan. Jadi kalau tetangga saya umpamanya banyak yang miskin, banyak yang susah, saya akan berzakat. Saya kasih langsung kepada mereka. Apakah di dalam bentuk sembako umpamanya, karena memang pasti perlu sembako, demikian juga uang ada, ya sarung ada umpamanya, ya silakan. Ya kita kan tahu siapa orang-orang yang kita katakan orang miskin yang ada di sekitar kita. Dari orang-orang miskin yang ada di sekitar kita itu utamanya perhatikan yang masih ada hubungan famili dengan kita. Paman saya, bibi saya miskin. Kendatipun dia di desa sana, kirim. Kira-kira seperti itu. Paman saya udah tua, adik bapak saya, adik ibu saya, kakak bapak saya, kakak ibu saya, itu orang paling dekat dengan saya. Saudara ibu saya, saudara bapak saya. Ya, itu harus diutamakan memberikan bantuan. Kata Nabi SAW, bantuan yang diberikan kepada orang yang ada hubungan famili dengan kita bernilai sedekah dalam kurung bantuan dan bernilai kekerabatan. Semakin akrab kita dengan dia dan dia juga merasakan betapa akrab dengan kita karena kita yang membantu dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau diserahkan ke lembaga zakat yang formal itu silahkan. Tapi kalaulah ada di sekitar ibu dari tetangga umpamanya yang harus dibantu, serahkanlah sebagiannya secara langsung kepada tetangga-tetangga yang miskin itu. Jangan semuanya disalurkan kepada lembaga formal karena belum tentu lembaga formal itu menjangkau tetangga ibu yang ibu tahu mereka perlu dibantu karena mereka miskin. Seperti itu. Boleh disebut ini zakat kami, zakat saya. Boleh disebut. Oh enggak disebut, enggak apa-apa. Allah Maha tahu kita beramal. Jadi kalau mau disebut, ya sebutlah. Ya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya seperti demikian. Mau disebut-sebut, enggak disebut, enggak disebut. Allah Maha tahu. Ini zakat keluarga kami, ini zakat ya usaha kami yang kami keluarkan. Monggo, tidak jadi masalah. Demikian. Di situ, di sini ke depan juga akan bertanya-tanya. Oke, silakan, saya dengar. Ya. Itu maksud saya apa hubungannya dengan kalau kita mendapat Lailatul Qadar atau Kalau kita dapat mendapatkan Lailatul Qadar kan setiap bulan Ramadan kita berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya. Itu hubungannya dengan yang tadi perjalanan hidup kita itu apa? Ustaz? Ya. Yang Bu. kedua, Oke. Yang kedua ini, apakah kita berdosa memperkerjakan tukang di rumah kita pada bulan Ramadan? Masalahnya
tukangnya jadi nggak puasa gitu Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Bu, Lailatul Qadar. Tidak ada kita yang tahu kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Nanti baru kita akan tahu. Ternyata di dalam catatan malaikat kita orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di dunia kita nggak tahu. Nah, apa yang ada di dalam ayat yang saya kutipkan tadi, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perjalanan hidup kita 1 tahun ke depan ditentukan pada waktu Lailatul Qadar. Allah yang menentukan. Si A umpamanya nyampe kepada Ramadan berikutnya. Si B umpamanya nggak nyampe kepada Ramadan berikutnya. Sebelum Ramadan dia meninggal. Itu ditetapkan pada waktu Lailatul Qadar. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Yang di dalam penjelasan sahabat Ibnu Abbas terkait dengan kehidupan, ya lahir, atau rezeki yang kita terima, atau macam-macam. Ya seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu, ya pada malam, ya pada waktu Lailatul Qadar itu ditentukan perjalanan hidup manusia 1 tahun ke depan. Sehingga yang sudah ditetapkan oleh Allah pada Lailatul Qadar Ramadan tahun lalu akan jumpa dengan Ramadan ini. Yang di dalam ketentuan Allah, dia tidak akan dapat Ramadan 1443 yang ada di hadapan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan dia akan mati di hari sebelum datangnya Ramadan. Dan memang ada di antara teman kita, saudara kita, tetangga kita yang telah meninggal. Sehingga kita katakan Ramadan lalu kita masih bersama dengan dia. Ramadan ini dia sudah nggak ada lagi. Nah, yang saya ingin katakan tadi adalah kita juga nggak tahu apakah Ramadan 1443 ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Nggak tahu. Makanya itu saya katakan tadi. Ayo diniatkan betul-betul. Ayo ditekadkan betul-betul. Saya tadi katakan, nggak pernah khatamkan Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam Ramadan ini. Belum hafal dengan ayat-ayat, surat-surat yang ada, hafalkan. Zikir, doa yang ada, hafalkan. Sehingga ketika kita sudah punya surat yang lebih panjang, umpamanya bisa dipakaikan di dalam tahajud. Zikir-zikir dan doa bisa jadi amalan di dalam kehidupan. Jadi ada suatu peningkatan yang konkret yang kita lakukan untuk diri kita agar Ramadan yang ada ini tidak tersia-sia, lepas begitu saja tanpa ada peningkatan-peningkatan pada diri kita sebagai seorang yang beriman. Yang kedua terkait dengan tukang, ibu dan bapak yang saya muliakan, kesadaran beragama itu kan beda-beda. Itu tadi saya katakan, rata-rata tukang nggak sholat, nggak puasa. Bagaimana kalau dia bekerja di rumah kita di dalam bulan Ramadan, jangan sediakan makanan, jajan, kopi, teh untuk dia. Biar dia bawa sendiri. Iya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita siapkan makanan, jajan, kopi, teh, itu akan membuat dia terus tidak puasa. Jadi tegaskan. Soal dia nggak puasa, ya kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi katakan, saya nggak nyiapkan teh, kopi, jajan karena Ramadan. Kerja-kerja, mau dia nggak puasalah. Orang itu ya memang dia dengan agamanya kok, dia dengan kesadaran beragamanya ya hanya gitu. Alasannya macam-macam. Jadi seperti itu. Jangan sediakan teh, kopi untuk tukang pada waktu bulan Ramadan. Biar dia merasakan ini bulan puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dan saya sebagai orang Islam tidak akan nyiapkan makanan minuman untuk kamu. Kalau kamu mau makan minum silakan kamu bawa dari rumah atau kamu beli dari warung sana. Ya kira-kira seperti itu. Ada suatu ketegasan yang kita sampaikan kepada tukang yang bekerja di rumah kita. Demikian pada poin itu. Itu jatuhnya bulan Sya'ban. Tapi karena pahala yang berlipat itu pada bulan Ramadan, diberikannya itu Ramadan. Terus atau boleh juga nggak sih kalau zakat itu misalkan 1 juta tapi dicicil bulan Ramadan, bulan Syawal, itu boleh nggak? Terus yang kata Ustaz terakhir yang ibu tadi itu berarti malam Lailatul Qadar itu ditentukan juga nasib baik dan buruknya seorang itu ya Ustaz ya? Ulang yang kedua. Lailatul Qadar itu loh, malam Lailatul Qadar kan itu nasib manusia itu ditentukan juga ya pada malam itu, baik buruknya, kematiannya itu nanti bisa.
Saya menanggapinya seperti itu. Jadi apakah malam Lailatul Qadar itu ditentukannya nasib manusia itu jelek atau buruknya gitu loh Ustaz? Ya. Selain kematiannya. Para jemaah yang saya muliakan, ketika ada amal yang harus dikeluarkan, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, dicicil, padahal ada ini. Jangan ditunda-tunda. Segerakan, karena orang yang membutuhkan demikian sangat banyak. Ya, jadi jangan ditunda-tunda untuk mengeluarkan apa yang kita katakan itu kewajiban yang memang harus dikeluarkan. Saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi itu kan orang yang dititipi oleh orang-orang dalam kurung sahabat amal. Ya, amal, ya kan? Habis sholat, Nabi teringat ada butir-butir emas yang masih belum tersalurkan. Langsung habis sholat, Nabi masuk rumah dan nyuruh cepat bagikan. Jadi kalau udah jelas amal itu memang harus dikeluarkan, jangan ditunda-tunda, jangan dicicil-cicil, segerakan. Karena banyak orang yang demikian membutuhkan, apalagi dalam kehidupan kita seperti sekarang ini. Nah, para jemaah yang saya muliakan, yang kedua, ya perjalanan hidup kita ke depan itu yang saya katakan 1 tahun ke depan itu yang disebut dengan takdir tahunan. Apakah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan sudah ditetapkan. Demikian juga ketika kita mendapatkan musibah ataupun celaka. Memang sudah ditentukan pada waktu Lailatul Qadar. Baik ataupun tidak baik yang akan mengenai diri kita, yang akan kita dapatkan. Ya seperti itu. Ya, bahasan ini tentang takdir, ada yang disebut dengan takdir umum, ketentuan Allah secara umum. Ketika masih di dalam kandungan ibu dalam usia 120 hari, ya kan? 40 kali 3. Ini takdir umum. Yang kedua, takdir umur. Ya, takdir umur. Ya, dari awal sampai akhir, bagaimana ujungnya dia. Ya. Jadi itu, yang ketiga takdir tahunan. Yang keempat, takdir harian. Takdir harian berdasarkan ayat di dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah ada urusannya, ada pekerjaannya. Memberikan kebaikan-kebaikan, ya, atau menimpakan musibah. Saya katakan ibu bapak yang saya muliakan, ketika kita di subuh hari, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di siang hari dan berikutnya. Nggak tahu kita. Makanya orang beriman itu dengan usaha dan doa. Karena saya di subuh hari saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti siang dan berikutnya. Saya demikian berdoa mohon kepada Allah. Di samping usaha saya sebagai manusia. Doa saya mengatakan dalam bacaan wirid pagi yang ada, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhas sabah wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadhas sabah wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau kebaikan yang ada di pagi hari ini dan berikutnya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang ada di pagi hari ini dan berikutnya. Artinya kalau ada yang baik-baik yang akan menyenangkan hati saya ya Allah, tolong itu dihantarkan kepada saya. Kalau ada yang gak baik yang akan menyedihkan saya, yang akan mencelakakan saya, tolong itu dijauhkan dari saya ya Allah. Ini orang beriman. Ini yang saya katakan tadi. Sudah hafal dengan wirid pagi? Semuanya sudah diamalkan, kan gitu. Lah kesempatan ini Ramadan ini duduk manis dulu, habis subuh saya ingin hafal dengan wirid pagi semuanya dan saya akan amalkan nanti sehingga menjadi amalan di dalam kehidupan saya. Kenapa enggak? Jadi ya artinya Ramadan yang ada memang bermanfaat karena ada suatu semangat untuk lebih meningkatkan diri sebagai seorang beriman. Di mana letak kekurangan kita? Ya kitalah yang paling tahu. Makanya saya katakan, ayo konkretkan. Apa perbaikan, apa peningkatan yang bisa kita lakukan untuk diri kita ketika kita jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Sebab nggak tahu apakah kita masih akan ketemu dengan Ramadan berikutnya atau enggak. Nah kan selalu kita mengatakan, iya ya, Ramadan yang lalu kita masih bersama dengan dia. Sama ngaji, sama ya ke sana ngikuti pengajian ada di masjid sana. Ramadan ini nggak ada, udah hilang dia, meninggal.
kita juga akan demikian. Makanya kita perlu untuk lebih memantapkan diri dengan Ramadan yang ada di depan kita beberapa hari berikut dengan izin Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, itu dulu kajian kita tentang Ramadan. Ya, agar kita tidak merugi dengan Ramadan yang ada, betul-betul bermanfaat, betul-betul ya terisi. Inilah ya untuk menyemangati kita semua agar kita berusaha lebih baik dan lebih meningkatkan diri dengan Ramadan yang akan datang di hadapan kita beberapa hari berikut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama yang ada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.